dari Araki Hoshi sendiri di game kita yang kelima. Yap, karena gue dari tadi berpikir-pikir juga Atlas mungkin bisa jadi diamankan juga oleh pemain dari Araki Hoshi dengan tidak ada Digi di awal. Dan mereka juga tadi udah terlihat ya masih ada 2 slot lagi loh untuk bisa mengamankan itu semua. Tapi ternyata mereka masih menahan. Ya wes, inilah pilihan yang dimiliki oleh Araki Hoshi dan inilah 5 hero yang akan mengambil poin kah? Atau harus memberikan poin kepada pemain-pemain dari Eko. Oke, kita akan lihat dan tugas kalian yang ada di rumah adalah berikan dukungan dan semangat kalian dengan hashtag saatnya Indonesia di kolom komentar. Karena kita bakal lihat sebentar lagi di Best of One Series ini ya. Di game kita yang kelima di area top lane, Skylar udah mulai diharas dan Finn melihat betul pergerakan dari JP di area top lane sana yang membuat akan ada satu buah upaya babysitting dari kedua belah roamer untuk god laner mereka. Yap. Oke, masih berlanjut seperti biasa early game dari kedua tim masih cukup santai tapi di atas sepertinya udah ada gebrakan yang dilakukan, hampir kaget saya. Ada satu Tyron Revenge tapi Finn udah siap untuk menemani terus-terusan Carlos Skyler namun Lemon melakukan flicker di awal dan Void Blast-nya connect. Mars Blood. Bisa by Infinite sudah terlihat. Luar biasa itu flicker ke arah depan loh bawah untuk secure. Agresif juga ya buat Santiago karena dia melihat peluang tadi. Mungkin dari Lemonnya juga cukup agresif di early sehingga bisa diharas balik oleh tim Eko. Masih untuk first bloodnya belum terlalu impact besar tapi memang secara level agak bisa ditahan tadi oleh tim Eko. Yap, ini ada satu hero di mana Finn yang tadi terjebak dengan 2 hero sekaligus yang dimiliki oleh Eko. Hanya saja Finn masih berhasil kabur walaupun harus mengorbankan nih. Satu source yang dia milikin yaitu spell yang udah dia punya. R7 di bawah masih clear terhadap wave minion dan di atas Skylar dan juga Benny Kitty. Oke, masih cukup aman ya dan terlihat sudah tidak ada lagi upaya babysitting di mana dari kedua belah gold lane dibiarkan independen terlebih dahulu untuk clearing wave minion dan turtle camp by UBS Gold. Padahal kan turtle yang pertama sudah mulai hadir dan bahkan ada satu buah pertemuan dari kedua belah jungler mengarah ke area objektif turtle-nya. Yap. Oke, ini dia turtle-nya udah mendarat dan sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Eko Turtles Land by UBS Gold. Namun untuk kali ini udah ada pertempuran yang terus terjadi dan Alba menjadi korban di area tersebut. Bahkan Kalzi-nya masih tetap stay untuk mengamankan satu roh kursa dan berhasil. Bahkan satu monster jungle lagi terbuka loh. Dan ini agak sedikit mahal ya bisa dibilang karena dari Eko berhasil nge-pick off ke area Albert. Ditambah lagi mereka mendapatkan satu buah keuntungan melalui turtle. Dan sejauh ini RRQ dalam kondisi yang tidak diuntungkan Om Wawa. Iya karena mereka benar-benar terdesak tadi. Belum lagi memang mungkin dari retry-nya yang masih miss yang dilakukan oleh Albert. Tapi balik lagi memang dari setup yang dimiliki oleh Eko ini mereka kuat untuk di early game. Mereka punya Fredrin untuk bisa memberikan tauntingnya dengan energy eruption dia juga. Belum lagi di bagian belakang tadi Finn-nya masih ada di bagian mid. Bersihin dulu untuk bisa mendapatkan defense judgment. Jadi memang agak sedikit terlambat sehingga bisa dimaksimalkan oleh Eko. Tapi Corrosion juga sudah selesai di bagian dari gold lane-nya. Jadi selalu ditemenin. Sedangkan Skylar ini sendirian dari tadi. Ini mau gak mau ya ada satu lane yang harus dikorbankan. Kenapa? Karena gangguan yang diberikan oleh pemain Eko di landing yang lain juga ini lebih bisa dibilang jauh lebih harus diprioritaskan. Karena gak diberikan waktu sedikit pun juga loh dari tadi. Bahkan sekarang Skylar-nya udah mulai mendapatkan bantuan. Tapi Tyron Revenge-nya connect dan Tyron Revenge-nya juga tadi udah berhasil membuat Finn langsung aja terduduk lemas di area dinding yang ada di bagian atas. Dan juga Albert bertemu langsung dengan Kalzi. 2 hero ini langsung bertemu di area tersebut. 2 hero di mana Akai dan juga Fredrin-nya cukup berani Kalzi dan balik lagi mundur udah. Ya satu buah setupan yang tidak berujung ke area satu buah objektif apapun yang berhasil diamankan oleh Iko. Hanya jual beli serangan aja tapi kita lihat pergerakan dari area bottom lane. Di mana R7 berusaha untuk melakukan pemotongan terhadap wave minion yang dimiliki oleh Sunford. Namun belum berhasil dijegal oleh Sunford itu sendiri. Masih terlihat cukup adem dan RRQ Hoshi masih harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan kompensasi. Karena masih belum ada satu buah poin yang berhasil mereka amankan. Dan Turtle Camp by UBS Gold ini menandakan turtle yang kedua sudah mulai dipantau dan bahkan dipoking oleh kawan-kawan dari Iko. Oke, itu dia. The Black Dragon Form mulai landing dan juga ada gangguan di bagian belakang. Tapi sekarang Turtle Slide by UBS Gold-nya pun sudah berhasil diamankan oleh pemain dari Arkeos yaitu Albert. Dan juga ada efek Terrify di dalam tubuh dari Sunford. Tapi cukup saja terdiam di area tersebut sendirian. Ada Petrify yang sini keluarkan. Sunford sedikit lagi bisa. Tapi untuk region SP yang dimiliki cukup tinggi. Karena pertempuran yang terjadi di duta berbeda. Ini JP-nya pergi ke arah mana masih tinggal sendirian. Namun Benedetta pun harus mundur karena Sunford terlalu kuat. Yuzong belum mau menyerah di area tersebut. Harus tewas tuh di area bottom lane dan satu buah keuntungan akhirnya berhasil diamankan 2 bahkan di sini Om Wawa. Yes dan
Pastinya tadi ya, dengan kemenangan kecil yang bisa dimiliki oleh Hoshi tadi, Heavy Spin dengan Retribution yang diambil oleh Albert juga membuat Eko dari sisi goldnya gak terlalu terpaut jauh. Tapi yang berhati-hati di ini pastinya di gold lane sih, karena Skylernya dihadang secara terus-menerus bouncing ball dari JP yang dia bersembunyi dan selalu menggunakan ambush stretch dari dalam rumput. Wah, Sanji. Mulai mengeluarkan satu reload manipulation dan juga Tyrant defense-nya udah ngelok ke arah mana? Tidak, hanya gertakan saja. Tidak ada yang tahu apakah itu akan langsung dilepaskan charge-nya atau tidak. Teori ancaman ya, ditambah lagi nice move dari Lemon yang tiba-tiba hadir juga untuk memukul mundur pemain-pemain dari Eko di area top lane sana. Dan juga buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk menabung dan juga langsung aja check out Infinix Note 12 karena kalian bisa unlock your multiverse dan multitasking, gak bikin pusing kalau pakai HP Infinix Note 12 ini. Mantap kali. #speed to load. Mantap kali teman-teman ya. 2023 nih guys. Ya, gas langsung. 2023 nih bos ya. Kita balik lagi menuju ke game, ada 3 hero yang udah terlihat ada di area mid. Namun Kalzi sendirian cukup berani memancing keributan aja dari tadi ya. Skylar. Udah ada konsel langsung dikeluarkan begitu saja. Skylar sepertinya dalam ancaman tapi tidak, numpang lewat. Ada satu Divine Adjustment dan juga dengan Heavy Spin berhasil mendapatkan langsung arah Kalzi. Dan ini ada efek yang baik yang dilakukan oleh pemain dari Hoshi. Tyrant Revenge ya. Akankah lompat ke bagian depan? Andai tadi dia lompat, ini akan menjadi satu malapetaka untuk Eko. Ya, Ya, benar banget. apalagi tadi memang dari bagian belakang berusaha untuk dipotong oleh Eko Kartizi yang sudah masuk di sana. Tapi memang bukaan yang dilakukan oleh RQ juga bagaimana mereka merespon serangan yang coba dibangun oleh Eko sendiri. Dan membuahkan hasil dengan adanya heavy spin yang masih dimiliki oleh Albert. Oke. Waduh. Tyrant Revenge kayaknya connect tuh tadi. Dan juga sekarang dengan ada satu Furious Depth. Tapi akhirnya Albert langsung berhasil diamankan. Petrify tadi udah mulai connect dan juga Kufra yang berhasil langsung diamankan. Sunfall seperti untuk kali ini tidak akan berhasil lagi. Karena sekarang R7 di bagian belakang langsung aja mengusir mundur karena Yip. Namun untuk Benny Kitty sendirian aja karinya berusaha untuk pergi dan sebut satu phantom step. Di terakhirnya Benny Kitty masih bisa selamat. Masih bisa kabur dari area tersebut. Oh, still survive. Benek Kitty masih bisa mundur ke area lini belakang dan Skylar di sana harus menjadi bentuk kompensasi dari hilangnya Stanford yang miss move di area Turtle Pit. Dan ini dia Turtle by UBS tadi kita udah bakal lihat juga dan bahkan berhasil diamankan Turtle Slain by UBS-nya oleh teman-teman dari Eko tanpa adanya gangguan yang berarti yang datang dari anak-anak RRQ Hoshi. Dan kini mereka juga memukul mundur pemainan dari RRQ Hoshi dengan baik untuk tidak lebih lanjut lagi ke area depan. Dan ini dia itemnya Wawah di menit kita yang ke-7. Ya, dari Frederian juga dengan Molten Essence dan ada Blade Armor di sana. Sedangkan untuk Albert sendiri dengan AK-nya dia, Still Like Blade ada Guardian Helm juga sudah punya. Corrosion, Wind of Nature langsung disusul ya buat Kari sendiri. Ada Swift Boots, jadi attack speed-nya sudah bisa dipastikan masih bakal cukup cepat. Dan Cloud, kalau kita bicara tadi Cloud-nya selalu di double team dengan kehadiran Kari bersama dengan Kufra. Kali ini Cloud, Skylar dia sudah punya Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, jadi seharusnya sudah bisa melakukan team fight. Yap. Harusnya untuk volume bagaimana dia bergabung dengan tim fight ini akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Lemon mencoba untuk memancing tadi maju ke depan, Tyrant Revenge-nya nggak nyampe. Lemon terjebak di dalam satu real manipulation dan berhasil langsung diamankan. Tapi Finn berusaha untuk mundur karena Skylar di bagian belakang mendapatkan sebuah ancaman. Ada satu ring of langsung dikeluarkan, Finn-nya terjebak sendirian langsung dihajar habis-habisan dengan ada 2 orang. Tapi untungnya Finn masih berhasil kabur karena tidak ada damage yang terlalu besar yang bisa dihasilkan oleh Fredrin dan juga Kufra. Yes, Skylar memang diberikan ancaman, tapi kita bakal lihat juga di mana Albert udah mulai dipukul mundur oleh Sanford dan tidak ada bola bantuan yang datang di belakang sisi Albert. Ini membuat dia tidak mau merespon terkait team fight yang sempat dikeluarkan oleh Sanford di area tersebut. Tapi udah ada sweeping lane juga ya yang kita lihat antara kedua belah Gold dan juga Yexi lane. Karena R7 sudah mulai coba untuk maju ke depan, bahkan coba untuk mulai dihalau. Karl Z udah mulai coba untuk memukul mundur pergerakan dari R7, menjegat jalan pulang yang dimiliki. Tapi masih ada front A dari R7 yang membuat dia masih survive dari serangan 2 pemain Eko di area top lane. Ya, Brute Force Breastplate juga tadi baru saja selesai untuk R7, jadi akan ada extra movement speed. Dia juga ada cooldown reduction yang kita tahu antara cooldown reduction kemarin adanya penyesuaian adjustment dari item. Dari Dominance Ice dan juga dari Brute Force Breastplate. Benar, tapi untungnya tadi di atas nggak dilanjutin bro. Karena kan masih sama-sama 50-50 nih antara Bennett dan juga Kari di menit segini nih. Bisa aja Benedettanya yang bisa mendapatkan poin dengan ada Petrify yang dia bawa atau Karinya dengan Phantom Step-nya untuk terus-terusan bisa menggocek nih. Dengan deretan like yang dia lemparkan itu pasti akan sangat-sangat sekali. Tapi Kalzi udah punya Fire Retribution.
Lordnya dibawa mundur dulu. Skylar tetap ada di area tersebut mempertahankan stack dari Artillery harusnya untuk bisa memaksimalkan dari apapun yang dimilikin dengan Blazing Duet yang dia punya. Alright, masih dipantau ya, ditarik ulur dari Objective Lord yang hadir di menit kita yang ke-10 kali ini. Karl Z juga udah mulai berada di garda depan dari Echo Philippines. Udah mulai dipantau juga oleh 3 pemain. Konsil bahkan sudah mulai diaktifkan. Pin sudah mulai membaca pergerakan dari JP yang gagal untuk memberikan satu buah momentum di area Lord Pit. Oke, Tyrant Rage-nya gagal dan sekarang Epic Spin-nya udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa menggagalkan siapa yang ada di dalam tersebut. Tapi ternyata Lord Slide by UBS pun berhasil langsung diamankan oleh Eko dan bahkan ada satu player yang dia hasilkan. 2 sekarang dari Arkeos yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Eko dan bahkan Lordnya. Mereka ambil ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Arkeos. Yes, Lord Slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh Echo Philippines dan bahkan 2 pemain harus tumbang. Susul lagi dengan ada 1 struktur bangunan yang harus hilang. RRQ mau tidak mau harus melakukan defensif dan Albert udah mulai coba untuk menyelamatkan 1 buah purple buff dan berhasil dia dapatkan. Yap. Ya, balik lagi dengan kehadiran Kari ya, Benny QT yang memang lagi split, tapi kalau kita tahu Golden Staff juga sudah selesai di sana. Jadi secara full attack itemnya dia udah memiliki hal tersebut. Dan jangan lupakan, 3 hero yang tebal yang ada di depan. Waduh, Tyrant Revenge-nya Om langsung connect tadi. Bahkan sekarang langsung dibalaskan dengan 1 heavy spin. Mau kemana Fredrin? Dan berhasil didorong hingga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada 1 player dari Eko yang berhasil ditumbangkan. Tapi coba lihat poin kristalnya memberikan efek yang sangat tidak baik. Dengan 1 efek slow yang sangat begitu mematikan. Dan juga ada serangan di mana Sunford-nya tadi mencoba untuk memberanikan diri maju ke depan. Dan sekarang Black Dragon Bomb-nya dengan efek konser yang dikeluarkan pula. Albert mendapatkan banyak pengal sekali. 1 speedy life yang masuk dan Tyrant Revenge-nya connect lagi, dibalaskan dengan punching ball, tapi Blazing Duet-nya di bagian belakang galak, benar-benar galak untuk bisa mengusir siapapun pemain dari Eko. R7 save the day dan bahkan berhasil menumbangkan beberapa pemain dari Echo Philippines di area bottom lane. Bagaimana team fight yang di-create oleh JP setelah Karzi tumbang. Ini membuat RRQ Hoshi tidak mau diam begitu saja. Dia justru memberikan counter setup yang baik dan what a great movement ya bisa dibilang dari R7 Om Wawa. Ya, dan ini dia replay kita by Infinix Note Series di mana dari team fight yang terjadi ini ketika Benny QT dia sudah join team fight. Sebelumnya sewaktu dia belum ada Kartizi harus tumbang terlebih dahulu dan ini ceritanya bisa beda sebenarnya kalau Benny QT lebih hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan dia harus terlambat seperti ini. Tapi item dari Kari yang sudah selesai dengan garda depan 3 yang sangat-sangat tebal sekali. Ini membuat PR tambahan untuk RRQ Hoshi. Yep. Dan mereka harus bisa mengandalkan sebenarnya dari R7 bersama dengan Skylar untuk melompat ke belakang. Untuk menabrak Kari. Karena Kari ketika punya Wind of Nature sebagai item kedua tadi. Dia udah sangat-sangat sustain. Belum lagi sekarang masih ada pengcoverannya. Pastinya JP kalau dia buka Karinya ini bakal stay di samping dari Yus. Ini bahkan bisa dibilang Om ya. Andai bukan JP yang membuka, kalau menurut gue itu akan sangat jauh lebih berbahaya sekali. Kenapa? Karena mereka udah melakukan beberapa soft skill duluan dan bisa jadi fokusnya menghilang. Dan di situ di mana ada beberapa orang berkumpul berarti untuk JP akan jauh lebih gampang lagi untuk bisa melakukan lock di mana orang berantem di depannya. Tyrant Revenge tinggal lompat, Assalamualaikum, Tyrant Rage nempel. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila JP tidak terlihat di area tersebut. Betul, dan biasanya memang yang buka selalu Kartizi dulu ya. Dengan Brave Assault-nya dia. Dan balik lagi tinggal bagaimana setupan yang bakal dilakukan oleh JP juga. Karena dia adalah hero momentum sebagai roamer. Ini mengerikan sekali ya. Tadi terlihat dengan ada satu lagi. Real One Malversion yang sudah dikeluarkan. Tapi Skylar, aduh itu glowing one-nya jahat banget ya. Terasa banget ya udah ya. Kecolek aja langsung kebakar loh. Oke, wait. Ada apa itu? Tapi flicker tadi dan bahkan untuk kali ini Finnya malah tertinggal sendiri di bagian belakang. Akankah Finnya bisa selamat? Tapi ternyata Finnya malah langsung menghilang. Bahkan Sandford yang masih bisa selamat di bagian depan. Alex Opena belum dikeluarkan. Coba lihat Bang Galak begitu galak hingga memberanikan diri maju. Walaupun tadi bouncing ball masih bisa dielakkan. Tapi tidak untuk kali ini. Karena ada Sanji dan juga beberapa speedy life yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan Lord kali ini pun berhasil diambil lagi dan lagi oleh Koda double kill. Diambil oleh Eve. Wow. Double kill by Infinix berhasil diamankan oleh Sanji 5-1-5. Tidak tersentuh dan bahkan belum bisa untuk dihentikan pergerakan dari tetesan-tetesan maut manipulasi dunia nyata yang dikeluarkan oleh Sanji itu sendiri. Membuat 2 pemain RRQ dan juga 1 objective lord harus diamankan. RRQ dalam keadaan yang tidak diuntungkan di mana Sanji sudah mulai memukul mundur dengan 1 buah reload applications yang membuat distraction tersebut
menghancurkan satu base turret yang ada di area mid lane. Ini satu miss move yang kayak tadi juga nggak akan boleh dan udah harus tidak boleh lagi terjadi tuh. Ya karena best startnya sudah hilang sekarang ya buat Arky Hoshi. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-defense terlebih dahulu. Tadi benar-benar satu opening yang dimaksimalkan oleh Eko. Nah, nih Sandfordnya udah mulai mendistract di bagian depan, tapi coba kita lihat di manakah JP. Masalahnya di saat Sandford ataupun dari Kartzi-nya udah lompat ke depan nih, Cipi. Ini di bagian belakang JP-nya udah harus dilihat nih. JP-nya ngapain? JP-nya lagi ngapain? Dia apabila mengeluarkan dari charge yang dimiliki dari lewat Thunder Defense yang akan ngeloknya ke arah mana? Benar, ditambah lagi ini dari fight yang terjadi di area bottom lane dan langsung membuahkan hasil yang optimal di mana R7 harus terculik Pak Pulung di area bawah. Ya. Sayang banget. Menurutku pemilihan rumput yang memang masih timingnya lah. Yang masih bad timing tadi untuk R7 karena ada 3 ternyata dalam sana. Dan salah satunya itu adalah Kufra. Bouncing ball yang mencegah R7 untuk kemana-mana. Dan ada Void Crystal, Void Blast. Yap, dan ini dimanfaatkan oleh pemain Eko ya. Mereka tahu mereka menang jumlah. Ribuan Revelation langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat, mereka memberanikan diri. Tapi Albert masih stay di bagian depan. Semuanya pun masih bisa menghalau wave minion yang masuk. Mereka masih punya kesempatan untuk Araki Hoshi. Saatnya Indonesia yuk nongol langsung di kolom komen nih. Mana tahu kali juga bisa sampai dan juga memberikan energi untuk mereka. Hey! Ya. Langsung guys, langsung berikan semangat ya. Karena di sini Araki Hoshi dalam keadaan yang tidak diuntungkan dan damage deal terbesar datang dari seorang Sanji yang memang belum bisa untuk disentuh. Albert dan Finn yang memang bisa digadang untuk melakukan penculikan, meng-cancel. Di sini agak sedikit struggling, tapi yang gak pernah struggling tuh harusnya kalian sih untuk ngecek diskon dari Grab. Jadi kalian jangan lupa untuk pakai promo grab.to/m4 atau scan QR code yang ada di bawah ini karena diskonnya sampai dengan 90%. Ya. Dan balik lagi dengan item yang sudah di-buy ya. Benny QT dia punya Queen Swing. Tadi terakhir untuk itemnya dia yang ke-6 itu adalah Windtalker. Jadi bakal ada extra movement speed, akan ada extra attack speed juga. Dan Queen Swing di sini akan membeli segalanya. Ini bisa membuat pemain-pemain dari Arky Hoshi mungkin agak sedikit miskalkulasi lah kalau mencoba untuk langsung menargetkan ke arah dari Benny QT. Karena dia punya Wind of Nature, dia punya Queen Swing juga. Aduh, ini mana lagi ya? Masalahnya mereka juga harus lebih mengkalkulasi lagi apa yang mereka lakukan. Bahkan sekarang dari pergerakannya mereka mungkin bisa maju sampai sejauh ini. Mendorong maju dari wave minionnya. Tapi dari 3 sisi ataupun 3 laning, sekarang Eko udah menang semua loh. Super minion udah keluar semua loh. Untuk 1v1 aja dari minion-minionnya udah kalah ini. Makanya mereka harus jauh lebih keras lagi untuk mengkalkulasi, jauh lebih keras lagi untuk mendorong. Dan dari tadi mereka masih stay di dalam rumputnya. Apabila ada konser atau Tyrant Defense yang memang langsung dikeluarkan. Bahkan Pocek Polja Alek Topada Pro tidak sempat dikeluarkan. Gagal untuk pergi dari tersebut. Konsel kali ini coba lihat ada naga terbang transparan. Dan Lord's Land by UBS Gold pun sudah berhasil diamankan oleh Eko. Wah, aduh. Ini Kak Rzi bisa bilang selalu jadi umpan gak sih Om Wawa? Dan juga selalu dengan cara yang sama ya. Dalam artian 3 yang menunggu dalam rumput dan memberikan efek kejut. Yes. Dan itu mereka menargetkan yang benar-benar bisa ditargetkan dengan kufranya juga, bouncing ball-nya. Dan itu paling dekat adalah Benedetta. R7 ya, yang memang selalu ditugaskan untuk checking ke area bus juga ke area depan. Iya, dan itu adalah target utama dari Kufra harusnya. Karena bouncing ball-nya sangat diharapkan untuk bisa menggagalkan seluruh pergerakan yang dimiliki oleh R7 yang menggunakan Benedetta 3, 2, 1 dan respawn dari R7 pun akan langsung kita tunggu bagaimana caranya untuk bisa langsung membantu rekan-rekan untuk ke defense. Tapi Tyrant Race-nya pun tadi udah connect. Bahkan untuk kali ini JP-nya masih bisa selamat dengan satu flicker yang sangat-sangat cepat dikeluarkan. Tapi R7 pun kali ini baru saja respawn tapi udah menghilang kembali. Coba lihat, Sanford memaksakan di bagian depan bahkan Karinya speedy left WWN langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Skylandnya udah gak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bisa terbuka dengan begitu bebas. Akankah kali ini berhasil mereka mengalahkan langsung ke arah Arky Hoshi dan Padar. Arky Hoshi dikalahkan. Eko from Philippines mendapatkan poin kemenangan. Wow, congratulations Eko Philippines. Dan nice try buat tim Indonesia kita tercinta.